rabut. Jadi rabut pada masa kuno itu ada semacam rabut, yaitu tempat yang disakralkan, itu rabut. Yang di situ kemungkinan tidak ada semacam panteon unsur-unsur arca Hindu atau arca Buddha, karena sifatnya itu masih agama kuno ya. Ya, saat ini kita memasuki pedalaman hutan yang sangat luar biasa sekali. Menurut cerita tutur masyarakat ada semacam istana kuno, jejak semacam asrama para resi, atau juga bisa disebut istana para resi era kerajaan Majapahit. Terletak di pedalaman hutan ya, di lereng Gunung Anjas-Moro ini. Nah, jadi gunung ini saat ini memang dikerjakan oleh masyarakat, ditanami aneka kopi. Kopi di sini itu ada 3 jenis, ada Excelsa, ada Arabica, dan ada Robusta. Selain itu juga, selain kita kemudian berusuk di bawah rimbunan pohon kopi ini, kopinya seperti ini kalau berdua teman-teman. Nah ini meredul-meredul, merentil-merentil, merentol-merentol. Nah kopinya masih berwarna hijau dan pohon kopi dibiarkan pendek-pendek atau rendah-rendah seperti ini. Jadi ada sistem pemangkasan. Di area ini yang cukup besar ini juga dahulunya merupakan sebuah kompleks semacam pemukiman, entah itu asrama para pertapa atau para resi ya, para mahayogi yang dibina pada waktu itu. Sebuah kompleks pertapaan itu selalu dibina oleh seorang mahapertapa, maharsi atau mahayogi yang membina sebuah kompleks, di mana juga banyak para murid atau cantri atau sastri atau cantrik gitu ya, yang itu ada juga yang menyebut itu adalah janggan, manguyu. Nah itu banyak istilah-istilah pada masa kuno ya, era pendidikan. Sedangkan doktoral itu dikenal dengan nama samget atau pamget. Ini merupakan gelar doktoral, karena pamget atau samget itu artinya sudah putus, artinya ilmunya itu sudah mentok teman-teman. Nah kita berusuk juga tadi lah. Kita meminta durian teman-teman. Katanya ini durian masih pentil, nah masih muda, tajam sekali ya. Selain itu kemudian hutan, peranan hutan di era kerajaan Majapahit itu memang untuk menyempurnakan tahapan hidup. Jadi pada masa kuno era kerajaan Majapahit, masyarakat itu mengenal dengan tahapan-tahapan hidup. Yang pertama adalah brahmacara, yang dikenal dengan catur asrama ya. Jadi 4 catur itu 4, asrama itu tahapan hidup yang keempat. Yang pertama adalah brahmacara atau brahmacarin, itu tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian tahapan kedua grihasta, berumah tangga. Tahapan yang ketiga usia pensiun, wanaprasta, pergi ke hutan meninggalkan gemerlapnya duniawi untuk fokus memperdalam dharma dan meditasi atau bertapa. Dan tahapan yang keempat adalah sunyasa atau fokus kemudian meditasi yang menyebut muksa. Nah ini teman-teman, ini masa lalu itu hutan itu sangat-sangat ramai akan para pertapa-pertapa seperti ini. Tidak hanya di India kuno dan termasuk di Nusantara ya, terutama di Jawa itu juga banyak para pertapa. Nah kopi di sini ternyata ini jenisnya kalau nggak salah Robusta ya. Robusta ini sangat gembel teman-teman. Lah kopinya seperti ini, kekayaan Nusantara itu kalau dikelola dengan baik. Misalnya ya Belanda pernah kepincut dengan tanah Jawa yang menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa, baik itu di Priangan maupun di Trawas, di Pacet, di Gondang, itu lereng-lereng gunung ini dulu memang sangat baik untuk tanaman kopi. Sehingga pada waktu itu memang benar-benar Jawa itu menjadi produsen kopi terbaik dan terbesar di dunia. Sehingga tahun 1860 Jawa ini memiliki kereta api terbaik dan termewah setelah Swiss. Jadi pada masa kolonial itu, tapi tetap pribumi itu kelas ketiga, yaitu kelas setengah budak. Karena kelas pertama, kelas tertinggi, kasta tertinggi adalah Eropa. Kedua itu adalah timur jauh seperti Cina dan Arab, itu dijadikan kasta kedua. Sedangkan kita penduduk bumi putra atau pribumi ini dijadikan kelas ketiga, yaitu dibuat seperti budak. Inilah derita penjajahan. Meskipun harga kopi itu sangat mahal di pasaran Eropa, tapi yang menikmati adalah orang-orang Eropa. Saat ini setelah Indonesia merdeka, harusnya pemerintah itu sangat peka ya mengembangkan kopi ini. Saat ini sudah bangkit kembali kedai-kedai kopi di Trawas, di Pacet itu yang menyediakan kopi dengan cita rasa asli ya. Nah, ini. Selain itu kopi juga ada kakao atau coklat. Nah, teman-teman, ini coklatnya ini sangat besar sekali, sangat besar sekali. Bahkan di
lereng-lereng Gunung Anjasmara seperti di Wonosalam, di Jatirejo ini, ada masyarakat itu mencampur biji kopi dengan biji coklat. Itu dinamakan kopi apa? Ada dulu di Wonosalam namanya Kopi coklat. kopi coklat. Nah, kopi coklat ya. Nah, coba di sini ada jalan setapak yang menurut kita tutur masyarakat di situ ada peninggalan kuno yang sangat luar biasa sekali. Selain kemudian kalau memang benar-benar ke depan pemerintah memberikan intensif semacam untuk budidaya kopi agar menjadi kopi terbaik dan terbesar, ini sangat-sangat potensial. Ini harus segera dilaksanakan ya. Selain itu juga coklat-coklat ini bisa saja disadur dengan biji kopi menjadi kopi coklat yang sangat kita rasanya nanti berbeda ya. Saya surga pete alpukat itu banyak seperti hutan alpukat ini. Namun varietasnya itu masih alpukat lokal sehingga masih kecil-kecil. Karena saat ini itu ada gempuran alpukat dengan varietas terbaru yang besar-besar ya. Bahkan ada alpukat yang sebesar semangka. Nah ini luar biasa sekali. Harus ini peka. Kalau bisa alpukat ini dibuat kemudian ditanam dengan varietas baru dengan buah yang sebesar semangka. Nah, di situ kakao atau coklat memang sangat sangat lebat buahnya. Tapi sampai saat ini belum ada upaya untuk mengelola coklat ini menjadi produk yang siap konsumsi. Ini sampai saat ini belum ada. Dan ini harus melibatkan ya mahasiswa, pelajar, riset maupun semacam pabrik-pabrik gitu ya. Nah ini, selain itu cengkeh juga banyak di sini. Jadi teman-teman yang mungkin masih awam dengan tanaman cengkeh, ini adalah daun cengkeh. Yang pada masa kuno daun cengkeh atau tanaman cengkeh ini di seluruh dunia cuma ada di Maluku. Tapi sekarang itu di Zanzibar, di Brazil, banyak sudah menyebar di seluruh dunia. Pada waktu kuno tanaman cengkeh ini hanya tumbuh di Maluku. Nah ini. Jadi peranan Majapahit yang ada di Jawa Timur ini benar-benar sebuah pelabuhan transit yang bisa menghubungkan pusat rempah-rempah yang ada di Maluku dengan pusat perdagangan yang ada di Malaka. Dari Malaka ke Maluku, ya kenapa? Nama dua ini sangat-sangat identik ya dan luar biasa sekali. Sehingga kemudian 5 produk Nusantara yang terkenal dan membanjiri seluruh pasaran dunia pada waktu itu adalah palah, cengkeh, lada, jahe, dan satunya adalah kayu manis. Nah ini karena memang ini ada unsur-unsur bisa membangkitkan gairah ya, terutama pada negara-negara dingin. Nah kita sudah sampai pada sebuah grup yang sudah di sini dulu memang hanya struktur batu asam ya seperti ini. Banyak batu-batu yang sudah dikumpulkan oleh warga, bahkan sebagian menyerupai nisan-nisan kubur ya, yang berbentuk kotak persegi panjang. Banyak juga batu-batu lumpang yang dahulu kemungkinan perkakas era perkampungan kuno. Kemudian kita akan sampai sebuah lokasi yang saat ini masih begitu terawat, ditanami oleh masyarakat dengan aneka bunga sebagaimana bunga-bunga yang ada dalam kasusastraan kuno. Ada puring, ada andong ya. Pada masa kasusastraan kuno itu asrama-asrama ditanami berjajar-jajar aneka bunga seperti andong, puring, karawira, banah, dan naga kusuma. Jadi naga kusuma atau naga puspa atau nagasari ini merupakan tanaman bunga-bunga yang menjadi primadona di masyarakat Jawa kuno ya, terutama di era-era di tempat-tempat yang dianggap suci atau sakral. Kemungkinan yang ada di sana adalah semacam rabut. Jadi rabut pada masa kuno itu ada semacam rabut, yaitu tempat yang disakralkan, itu rabut. Yang di situ kemungkinan tidak ada semacam panteon unsur-unsur arca Hindu atau arca Buddha, karena sifatnya itu masih agama kuno ya, kabuyutan atau kapitayan. Kita tengok sama-sama. Jadi rahayu sambil kita menikmati ya bagaimana kemudian pohon durian begitu ranum berbuah, pohon coklat begitu ranum berbuah, dan pohon ini yang pernah diunggulkan oleh negara kita yaitu porang. Porang sangat luas berhektar-hektar di sini, namun saat ini harganya telah jatuh. Nah, yang saat ini menjadi alternatif adalah kopi. Jadi generasi muda seharusnya mulai kemudian meneliti ya, atau membentuk semacam pada masa kolonial itu dibentuk inspektur urusan kopi. Seharusnya setiap desa memiliki BUMN itu membentuk inspektur urusan kopi untuk kemudian bagaimana mengembangkan kopi, riset kopi, pemasaran kopi, bagaimana menjaga kualitas kopi, produksi kopi termasuk pemasarannya. Tentu ini sangat-sangat berharga. Nah, kita akan
kalian melihat di belakang sana ada semacam istana kecil yang diduga dahulunya adalah kompleks istana luas yang saat ini tinggal sebagian yang tersisa dari sebuah kompleks yang sangat luas tersebut yang diduga merupakan istana para resi di era kerajaan Majapahit. Jadi Rahayu. Nah, di sini ada semacam lantai batu alam yaitu terbuat dari batu ini yang dihubungkan dengan mata air yang kemungkinan dahulu ini adalah gentong raksasa untuk kebutuhan air akan sehari-hari ya. Nah, ini ada semacam struktur dan ada beberapa batu yang ini tempat untuk meletakkan sabun ya. Sabun pada masa kuno itu mungkin sudah diekspor atau diimpor ya dari Timur Tengah atau juga dibuat dari alam. Misalnya ada pohon-pohon sabun tertentu, yaitu orang Jawa menyebutnya kelera. Nah, kelera itu pohon sabun yang bisa untuk mencuci pakaian atau mungkin untuk mandi atau bisa mencuci perhiasan menjadi gemerlap gitu ya. Nah, ini airnya sangat jernih dan bening. Selain kemudian air yang sangat identik gitu ya. Nah, di sini itu ada semacam lumpang batu atau mortal stone, juga ada altar pemujaan. Jadi teman-teman di sini dikelilingi oleh pohon-pohon ini apa namanya andong lokal ini. Nah, di sini ada semacam lumpang batu yang sangat besar. Kemungkinan ini memang ini fungsinya sebagai mortar stone ya. Mortar stone itu adalah untuk menemukan ujian gitu ya. Dan ini cukup besar teman-teman dan cukup berat sebagaimana lumpang-lumpang batu yang ada di terowongan itu tidak hanya digunakan dipahat bagian tengah untuk kemudian menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian gitu ya. Termasuk kemudian di pinggirnya ini dibuat sedemikian rupa menyerupai gentong batu. Selain itu ya Rahayu ini ada altarnya. Ini ada altar pemujaan. Juga memang masih ada penghuninya yang cukup sakral tapi bersahabat gitu ya. Dan selain itu juga keramik Tiongkok dinasti Ming juga ditemukan di sini ya. Jadi keramik putih seperti ini termasuk pecahan-pecahan tembikar yang sangat tipis itu akan terlihat. Jadi di sini ada pecahan-pecahan tembikar yang sangat kecil dan tipis ini yang diduga memang erat kaitannya dengan era kerajaan Majapahit. Dan di sini ada semacam batu altar yang sangat altar pemujaan. Keramat juga ini tidak pernah berubah di masa lalu gitu ya. Ini dan itu kemungkinan meja persajian yang di atasnya atau juga berhubungan dengan altar tunggal. Namun jika di lereng-lereng Gunung Penanggungan sudah dipahat sedemikian rupa dengan balok-balok batu candi dengan hiasan-hiasan tertentu. Namun di sini keunikannya adalah masih berupa altar batu alam dengan sebuah altar kecil dengan meja batu atau dolmen yang merupakan meja persajian ya, pertupaan. Dan ini merupakan persajian pada masa lalu, ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peradaban masa lalu. Selain kemudian lumpang batu yang sangat magis dan sakral gitu ya, ada juga yang di sini kemungkinan ini adalah gubuk kecil untuk menaungi sebuah struktur batu alam yang ada di bawahnya ya. Yang dibuat sedemikian rupa dan sehingga ini ada bekas-bekasnya, yaitu struktur batu alam yang berbentuk persegi panjang. Ini sekitar 3 kali 6 meter. 3 kali 6 meter ya. Kita memang baru masuk ke sini, belum begitu mendalam melakukan riset dan penelitian di lokasi ini apa saja artefak-artefak yang ada. Namun kemudian bisa disimpulkan bahwasanya lokasi ini pada masa kuno memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebuah situs pemujaan, juga memang asrama para pertapa atau maharesi melakukan pemujaan kepada puncak Gunung Anjas-Moro, yaitu pemujaan Prawata Girinata. Karena pada masa Majapahit itu gelar-gelar raja banyak yang menggunakan gunung seperti Girinata, Prawatanata, Giripati, Girindrawardhana. Ini semuanya nama-nama gunung. Sehingga yang pertama tadi adalah memiliki fungsi pemujaan, yang kedua fungsi persajian, yang ketiga asrama kadewa guruan, dan yang keempat adalah memiliki fungsi pemujaan. Semoga situs ini memberikan manfaat keberkahan sebagai kemudian destinasi wisata religi ya, terutama kemudian bagi generasi yang akan datang untuk melakukan riset dan dharma wisata ke tempat ini, melakukan perjalanan dari desa Ngembat, menyusuri jalan atau naik ojek oleh penduduk lokal, diantarkan ke lokasi ini untuk menunjukkan bagaimana pola-pola pemukiman kuno, bagaimana pola-pola asrama para resi di era kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.